Halo Sobat Diagnosa. Halo. Oke, acara kali ini akan dikawani oleh saya. Saya adalah Farhan Rizky dari Angkatan 2022 dan ditemani oleh kawan saya. Halo, nama saya Kristela Adelaide Gozali dari Angkatan 23. Dan saya Wira Prakasa dari Angkatan 23 juga. Oke nih, jadi tema kita pertanyaan kali ini tuh bagaimana sih perkuliahan anak 20 Angkatan 2023 itu dalam 2 bulan ini. Kan mungkin ada progres nih, atau mungkin ada hal percintaan, romansa, dan yang lain-lain nih. Atau mungkin dari dosennya mungkin. Kita akan bertanya-tanya dulu. Mungkin yang pertama itu, pertanyaan pertama, bagaimana sih untuk Stella nih ya, untuk Stella baru buka nih kan pengumuman ya kan, pengumuman. Biasanya di TikTok itu kan kayak wah nangis ya dengan lagu-lagu yang sedih-sedih gitu kan. Nah, bagaimana sih Stella kalau kamu tuh tahu kalau kamu masuk di psikologi nih di USU? Oke. Jadi secara konteks saya kan gap year ya. Jadi jadi gap year ada setahun setelah sekolah saya juga dulu gitu. Dan kebetulan waktu setelah ujian dan setelah mau hari-hari SNMPTN gitu pengumumannya, saya itu dapat saya lagi kepanitiaan untuk campus stay di wihara saya. Jadi waktu itu lagi sibuk-sibuknya, terus kayak nggak kepikiran gitu. Kayaknya ada yang lupa tapi apa gitu kan. Jadi pada akhirnya ada tuh kayak diingetin, kamu nggak gitu, kamu ujian kamu waktu istirahat kan. Jadi pergi ngecek kayak at first kayak aduh lulus nggak ya, apalagi cuma ngasih satu pilihan gitu kan. TBL Iya takut banget gitu. Dan pada akhirnya waktu itu kayak terus karena pas juga lagi kumpul-kumpul kan, jadi dirayain sama-sama kayak masuk gitu. Seru banget ya kawan-kawan ya, dimana si Stella ini dia bukanya tuh sama kawan-kawan dia, sama kawan-kawan viharanya juga gitu ya. Nah, untuk Wira gimana tuh? Kita keren ya. Kalau saya sendiri ya, kayak Stella juga tadi, sebenarnya saya juga sempat ikut SNBT, cuman itu ketolak sayangnya. Waktu itu pilihan SNBT itu pilihan pertama tuh teknik sipil, pilihan kedua tuh psikologi. Wah jauh banget, jauh banget gitu. Terus itu karena gagal, cobalah di UTBK. Sebenarnya ngetes kedinasan juga, gitu. Kedinasan juga. Sebenarnya nggak ada rencana untuk masuk USU gitu kan. Ya daftar ya, sekedar daftar lah, cuma ingin memenuhi persyaratan dari kedinasan tadi. Itu pokoknya selama UTBK nggak pernah belajar. Waduh. Tadi nggak kepikiran mau masuk universitas seriusan. Ini kayak jalur hoki banget lah ya. Hoki banget. Ya, jadi coba aja ujian gitu kan, kemudian teman-teman juga berusaha kali. Karena psikologi kan juga salah satu yang diminati ya kan. Iya. Jadi kalau salah tuh lagi nge-gym. Serius lagi nge-gym. Gym bro nih ya. Sama teman tuh kayak sengaja tuh keluar dari rumah biar nanti kalau nengok hasil UTBK gak kena depet orang tua gitu kan. Karena kan ada gak belajar gitu kan. Terus ya udah nge-gym, lihat hasil. Itu teman-teman semua tuh kayak aku nggak terima aku gini gitu. Kayak wah ini nggak terima juga nih. Terus tuh pas buka, alhamdulillah diterima. Ya sempat sedikit terharu juga. Itu tapi bukanya belum sambil ngangkat barbel juga. Gitu loh. Oke, jadi itu loh cerita dari anak 23 sebelum masuk dari psikologi USU ya kawan-kawan. Jadi tapi ada pertanyaan ini sih kawan-kawan. Menurut Stella ini, kenapa sih kamu memilih psikologi gitu loh, terkhususnya di USU gitu? Oke. Jadi sebenarnya kan sebelum gap year kan udah pernah coba SNBT. Kemarin itu psikologi bukan pilihan pertama saya. Pilihan pertama saya itu adalah filsafatnya UGM. Waduh, filsafat kawan-kawan, filsafat ya, yang semester 1 tuh. Iya. Jadi pertama-tama itu memang saya tuh secara pribadi orangnya suka diskusi. Jadi kayak kita ngomongnya apa aja boleh lah, yang penting diskusi gitu. Dan sempat juga kayak waktu gap year punya teman yang juga dari mungkin orang FISIP, orang psikologi juga, anak filsafat juga gitu kan. Jadi lama-lama kayak merasa kayaknya filsafat ya itu banget, kayaknya lebih cocoknya psikologi deh, karena kayaknya lebih asik tuh sama psikologi gitu. Jadi dan kebetulan juga ngambil
pengen ngambil karirnya di ranah psikologi daripada di ranah profesionalnya sendiri. Jadi ngambilnya di USU. Apa karena USU karena lebih dekat rumah atau gimana? Pertama sih karena saya kan putri kabupaten ya, jadi kesempatan untuk masuknya mungkin lebih tinggi gitu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin lebih ke kayak USU kan vibe-nya itu kayak asri banget gitu, jadi kayak asri bisa semi healing gitu loh. Makanya USU itu disebut dengan kampus hijau ya kawan-kawan. Nah, untuk Wira nih gimana nih Wira? Kenapa akhirnya kepilih ke psikologi? Awal mulanya ya tadi kan dari kelas 1 SMA itu nggak ada kepikiran sih buat masuk psikologi, benar-benar fokus ke kedinasan gitu, karena memang udah bilang sama orang tua mau kedinasan gitu kan. Untuk kenapa psikologi itu karena selama SMA tuh saya sebelum masuk SMA itu nggak seaktif yang sekarang gitu, jadi kayak anaknya tuh lebih nggak terlalu lasak lah gitu. Kalau sekarang lasak kali, lasak banget ya. Di mana-mana ada gitu. KKN gitu ya, lebih nyata. Berteman lah dengan saya punya teman gitu, dia ketua OSIS di SMA saya dulu, saya juga wakilnya dulu kebetulan. Jadi ngelihat dia tuh improve gitu, pengen kayaknya aku harus sosialisasi lebih gitu kan. Ya lebih baik lah, lebih baik gitu. Lama-lama jumpalah orang-orang yang punya masalah betul-betul. Ya betul-betul memang adalah mental health-nya gitu kan. Oh, mental health. Ya, memang ada isunya gitu. Ada isunya gitu. Ya, jadi kayaknya psikologi itu memang cocok sama diri sendiri gitu, karena memang lebih suka sosialisasi akhirnya gitu kan. Jadi lebih banyak ingin berteman. Jadi kalau kita kerjanya yang bisa sambil senang-senang, kenapa enggak gitu. Jadi yang ambillah di psikologi gitu. Ya, oke sih, iya sih, memang kerjaan yang senang-senang itu lebih diminatin ya kawan-kawan. Oke, jadi menurut kawan-kawan nih, selama udah 2 bulan, gimana sih lingkungan psikologi USU ini? Apakah seperti kayak toksik banget kawan-kawannya, atau mungkin karena dosennya atau cuttingnya, katanya kan dengan slogan kita cutting psikologi terbaik gitu ya. Nah, jadi gimana tuh dari Tela dulu? Kalau aku pribadi, aku merasa nyaman sih kalau bisa di lingkungan psikologi USU, karena yang pertama itu nampak banget cutting-cuttingnya sayang kami. Waduh, menjilat sekali kawan-kawan, sangat menjilat itu ya. Enggak sih, tapi tapi juga yang kedua itu lebih ke kalau bisa kita banding-bandingin sama teman-teman aku yang dari fakultas lain itu kayak kita aja gitu kan, yang benar-benar kontras banget. Pertimbangannya itu benar-benar terasa gitu kan. Dan juga dari environment-nya sendiri, kalau misalnya di fakultas-fakultas lain itu nampak bahwa ada sedikit kayak gap between fakultasnya sendiri gitu. Kalau kita itu aku rasa kayak lebih harmonis gitu, lebih menggarap gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, lebih nggak ke kita mau belajar pun nggak berat-berat banget gitu ya, karena memang lingkungannya itu udah support banget. Iya, gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita bingung kayak, aduh aku harus gimana, bisa tiba-tiba langsung kayak permisi kakak, abang, ini aku pengen kenalan, apakah bisa dibantu gitu. Jadinya nggak enak gitu, asik gitu dia. Iya. Kayak tapi kan kok di PKKMB mana kakak abang? Teteh ya. Oke. Untuk Wira gimana tuh Wira? Gimana sih lingkungan psikologi ini menurut kamu? Ya overall kayak Stella juga sih. Ya tambahannya mungkin di sini orang lebih mudah diajak untuk berbicara gitu. Iya. Lebih enak lah, lebih enjoy aja, nikmatin aja gitu loh. Kayak tadi nggak ada gap antara senior sama junior gitu. Kayak jadi walaupun memang batasannya nggak bisa dilanggar, tapi tetap santai aja gitu sama senior gitu jadi ya. Ya sih, memang kalau dari zaman saya dulu pas lagi maba memang senior tuh banyak kali menggaitkan sama junior-juniornya sih kawan-kawan. BTW, kalau Wira udah dapat nggak nih teman-teman untuk nge-gymnya di sini? Ini bisa dibilang loh. Coba kalau kawan-kawan yang mau nge-gym kabarin saya gitu. Ayo kita nge-gym bareng. Kalau mau nge-gym kita ke Kingdom kan. Kingdom jangan lupa sponsor tema psikologi, oke? Oke, kawan-kawan, mau CV-nya tinggal CV Wira aja ya. Oke. Jadi sejauh ini ada nggak sih merasa kalau
lingkungan kita tuh toksik banget loh. Apa dari cuttingnya, atau dari dosen, atau dari kawan sendiri, kawan seangkatan. Oh, dari Wira dulu. Gimana? Susah menjawab nih. Takut hilang gitu. Gak apa-apa kok, kita ada yang namanya psikologi itu informed consent. Benar. Bisa. Toxic ya, toxic sih enggak gitu, toksiknya enggak sih kayak tadi kan. Emang cuttingnya juga baik-baik, dosennya juga ramah-ramah gitu. Teman-teman juga enak diajak ngobrol. Tapi ya mungkin permasalahannya itu dibilang toksik enggak, tapi kayak dalam dunia pertugasan mungkin kadang-kadang ada yang menghilang gitu. Kadang-kadang ada yang hilang gitu, ada yang ngechat kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi ya tolong kerjakan dong ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Iya. Gak apa-apa sih, kok di psikologi ada yang namanya sistem merahkan nama. Jadi nggak masalah itu. Kalau untuk Stella dulu, aku sih sebenarnya mirip sama Wira, terutama kepada tugasan. Ya, jadi mungkin kalau aku sih tapi lebih understanding in a sense, kayak dengan maba gitu kan. Pastinya kita berasal dari SMA yang berbeda-beda, dengan cara kerja yang berbeda-beda. Jadi pastinya mungkin ada teman-teman yang memang nggak pandai komunikasi dan dia mau belajarnya di psikologi. Ada juga yang mungkin udah well versed di psikologi, di komunikasi, makanya dia mau masuk psikologi. Jadi kan beda-beda ya. Jadi mungkin in a sense kelompok ini juga ya ngajarin, oh ya udah banyak orang berbeda-beda dan kita juga harus toleransi sama itu. Ya pelajarannya aja sih Bang. Iya sih. Ya, dan positifnya di psikologi ini banyak sekali ya kawan-kawan yang kita itu toleransinya itu kuat di psikologi ini sih. Nah, tapi balik lagi nih ke lingkungannya ini. Sesuai nggak dengan ekspektasi kawan-kawan di psikologi ini itu lingkungannya segininya gitu loh. Untuk dari Wira. Ekspektasinya ya? Iya. Ekspektasi sih sebenarnya nggak kayak gini ya. Ekspektasinya lebih kayak ini kayak bakal kena sama cutting nih gitu. Iya. Ekspektasinya ke situ sih. Lebih kayak wanti-wanti nih udah kayak Budi gitu kan. Iya aja lah gitu. Tapi rupanya santainya gitu, santai aja gitu. Kayak cutting sendiri malahan yang nyamperin ngomong-ngomong kayak ada Bang Ari, ada Kak Keke, ada Bang Adam juga, ada banyak lah gitu. Setiap cutting yang dijumpa itu apalagi yang kayak tergabung-gabung sama UKM itu semua lama-lama. Banyak kata kayak Kak Keke ya, Kak Keke dipanggil nih anaknya nih Kak Keke. Oke, untuk Kak Stella apa nih? Stella dulu, ini gimana nih Stella? Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau aku juga ekspektasi sampai lah dengan ini. Karena kan kalau bisa psikologi, aku pasti punya pandangan bahwa oh mereka itu lebih, karena kita belajarnya juga understanding mind of human gitu kan. Jadi kayak lebih ke ibaratnya kalau misalnya ada kendala atau gimana kita lebih toleransi dan juga kita mungkin lebih ke kayak daripada kita tegas, kita cari masalahnya apa, lebih ke gitu kan. Dan itu benar-benar exceeds my expectation, terutama kepada yang kayak ini suportif banget, dimana kayak contohnya yang Kesmatopia kemarin kan buka happy mental health day, mental health day ya, itu benar-benar yang kayak oh ini nampak banget kita itu sebagai fakultas menggarap semuanya dan support each other. Itu ya kawan-kawan, bagaimana tanggapannya terhadap lingkungan psikologi ini terhadap maba, perwakilan maba 23. Oke, karena berhubung nih kawan-kawan, barusan saja nih ya acara kita yang di psikologi ini baru di opening yaitu Porseni. Nah, berhubung dengan acara ini kawan-kawan, kan kawan-kawan anak 23 kan udah banyak sekali nih acara seperti World Health Day, LDK, PKKMB, dan yang lain-lain. Menurut kawan-kawan angkatan 23 itu mana sih yang paling seru gitu loh diikuti itu? Dari Wira dulu dong. Kalau sejauh ini ya, karena kan mungkin kalau Porseni bilangnya belum terjadi lah, masih minggu depan baru mulai lombanya. Jadi kalau yang berkesan tuh LDK sih. LDK itu benar-benar berkesan, benar-benar banyak pelajaran yang bisa diambil, ngajari kami untuk leadership juga. Jadi makin banyak teman juga di situ, nambah relasi. Habis itu kayak rela berkorban betul juga main air korban ya. Yang itu ya kita salah satu kelompok juga ya. Iya betul. Itu sampai si Rafael sampai basah. Di perutnya taruh pipa. Aduh, kasihan kali kamu Rafael. Kasihan Rafael, kamu hebat. Sepatu basah sampai malam. Sampai bau. Tapi itu seru.
seru. Untuk Tela gimana? Kalau aku sih, aku bakal berbeda sama Wira. Kalau menurut aku paling bagusnya itu PKKMB. Wah. Jadi kalau aku tuh tipenya yang suka garap orang duluan daripada orang garap aku. Jadi kebetulan kayak di teknik komite aku udah teman-teman. Kita punya berkelompok ya untuk PKKMB. Dan kebetulan itu untuk PKKMB sendiri teman-teman aku itu suportif banget sama aku dan juga aku suportif banget sama mereka sampai jadi sampai sekarang pun teman-teman PKKMB itu aku itu yang dekat sama aku sampai sekarang dan aku merasa bahwa itu adalah momen yang precious untuk aku, apalagi kami kakak mentor Kak Dea bagi Waduh, Kak Dea itu anaknya dipanggil Kak Dea, tolong Kak Dea ya. Oke, tapi kan kalau kita bilang itu kan di setiap momen yang enak pasti ada yang nggak enaknya. Nah, kita bahas yang nggak enaknya dulu nih. Oh, di psikologi itu apa sih yang nggak enaknya kawan-kawan? Dari Tela dulu, mungkin bisa. 3Jebo internetnya lelet ya. Oke, itu pertama. Yang kedua itu mungkin kalau di Gazebo kan ada tuh yang kayak stop kontak PHP. Jadi ada stop kontaknya, di chat gak masuk. Itu kurang kayak oke, gitu kan. Tapi mungkin kalau secara lingkungan yang mungkin cukup meresahkan kalau aku personally adalah tugas-tugasnya sih. Karena dulu aku SMA itu teachingnya itu explanatory. Jadi guru yang memberi kan. Sekarang tiba-tiba ditantang untuk kayak kita harus diskusi, kita harus presentasi, kita harus buat makalah. Dan mungkin yang cukup challenging adalah dimana mungkin anak-anak psikologi udah familiar dengan namanya case method. Jadi awalnya itu kayak benar-benar bingung ini gimana buatnya karena nggak ada guide-nya sama sekali. Kalau makalah kan lebih ke karena kakak-kakak PKKMB kami memberikan tugas, jadinya lebih kayak dapat gambaran kita mau ngapain. Tapi kalau case method kan benar-benar ini gimana gitu, gimana sih gitu dan kayaknya itu struggle saya. Untuk Wira nih gimana nih? Yang nggak enaknya di sini? Enaknya ya oke, silakan sih. Memang udah ke psikologi gitu kan, mau ngerjain tugas, baterai habis gitu. Waduh, nyolok stop kontak, itu payah banget. Itu nggak apa sih. Kalau biasanya UKM futsal sih. Kalau UKM futsal enak sih enak. UKM enak, cuman lapangan yang nggak enak. Kenapa? Itu udah 2 kali kos kaki bolong. Itu lapangannya tolong dilicinkan. Lebih baik diratakan lagi dengan saya gitu loh. Jatuh lah. Ya, tajam kali gitu mas saya. Ya mungkin itu ya sih. Oke. Jadi kan ini jadi salah satu tugas Anda Bang Renal. Ini kami tidak menyebut nama di sini. Kami tidak berafiliasi. Kami. Jadi teriakan anak 23 ini sangat apa sekali ya, yaitu mungkin dari stop kontak. Dari stop kontak mungkin ya dulunya bisa semua sih kawan-kawan. Dulunya bisa semua. Cuman entah kenapa mungkin penghematan ya. Harusnya kita nggak boleh bawa itu kayaknya Wir. Dan untuk jaringan ya saya akuin dari maba itu, kalau dari maba itu memang susah banget. Sampai saya tuh ada di kelas itu saya dikeluarin gara-gara sinyal gitu loh. Tapi ya itulah ya derita seorang anak psikologi jaringan. Oke, dan lapangan futsal nih, tolong sekali, tolong diperbaiki gitu loh, distandarisasi kalau bisa. Oke, kawan-kawan. Mungkin nih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampus nih, kayak tadi Wira bilang kan Wira udah masuk ke futsal nih. Nah, menurut kalian kan dengan banyaknya organisasi itu yang seperti PDC, seperti UKM-nya bola futsal. Nah, ada nggak sih kalian yang tertarik banget untuk join gitu loh? Seperti ya, ini ayo ikutin basket ya, tolong lagi perlu orang sekalian sponsor ya. Karena ketua saya lagi menjerit-jerit ya. Gitu. Dari Stella dulu, gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya aku lebih prefer yang orangnya kepanitiaan daripada organisasi. Cuma kalau misalnya memang ada, kemarin itu aku lagi tertarik banget dengan UKM debat. Lagi pengen nyari gitu kan. Dan kebetulan ada juga dari cutting kita Bang Heru. Oh, Heru. Ada disebut di sini Heru. Yang itu kan yang juga merupakan salah satu dari
komite member dari UKM yang baru buat gitu. Jadi mungkin kalau Bang Heru dikabarin ya Bang Heru, ini ada salah satu anak 23 yang mau join UKM debat ya, karena abangnya keren banget gitu. Oke, dari Wira dulu, selain futsal, apa tuh? Kebetulan ya, ingin jujur aja, UKM saya 4 gitu. UKM-nya 2, UKM-nya 3, kepanitiaan 1. Oke. Sebenarnya nggak berekspek untuk diterima gitu kan, kayak ya kemampuan juga di batas rata gitu, di batas saya kan. Supaya keterima 3 gitu ya, dijalani. Paling asik sejauh ini sih kalau di psikologi formasi itu asik banget, santai-santai, apalagi di divisi PSDM. Itu saya tahu nih, pasti Bang Rehan Adilah kan? Bang Rehan enggak di PSDM. Jadi kami Bang Adam sama Bang Anwar. Anwar Feriansyah atau Anwar apa ini? Anwar angkatan 22, Bang Anwar. Oh, Anwar Feriansyah. Anwar Feriansyah. Kamu disebut juga di sini. Pokoknya kalau di formasi itu rapat itu pernah serius. Maksudnya ya memang pasti bahas gitu kan. Sangat asik gitu, jadi lingkungannya sangat enak gitu. Oh gitu ya. Iya serius, emang enak lingkungannya. Jadi mungkin kalau di sini terus 4 tahun bakal jadi formasi. Nyaman ya. Sangat nyaman lingkungannya. Sangat nyaman ya. Kebar party nggak? Ada. Kebar party ya. Oke. Jadi itu kan kita kan mengaitkan tentang UKM dan organisasi dan segala macam nih ya, kepanitiaan ya kan. Ada nggak tertarik tentang aku mau join ke panitiaan ini dong? Kayaknya tertarik, kayaknya asik-asik. Dari Stella dulu, kepanitiaan gitu. Kalau aku sendiri, aku kebetulan baru aja diterima ke kepanitiaan Edu Aksi, dan memang aku orangnya suka banget ngajarin orang, jadi cocok juga gitu kan. Dan akhir-akhir ini kalau untuk dari Pema sendiri, mungkin organisasi kepanitiaan yang mungkin aku pengen join itu si Akrab sih, karena kebetulan kami belum bisa kan. Waduh, masa udah tahu sih anak 23 si Akrab, gimana sih? Gitu. Aduh. Dan ya kalau misalnya untuk kepanitiaan lain, lihat dulu sih sebenarnya deskripsinya apa, karena kan ibaratnya belum diintroduce semua nih apa-apa aja kepanitiaannya. Jadi ya kita lihat aja nanti. Kita lihat dulu ya. Oke. Nah untuk Wira nih kepanitiaan, kayaknya nih yang paling sibuk ya. Paling sibuk gitu loh. KKN, kuliah-kuliah nyata. Kalau kepanitiaan yang pengen ya PKKMB sih. Iya PKKMB. PKKMB atau mau nengok adik-adiknya sekaligus. PKKMB sama Porseni juga pengen jadi kepanitiaan Porseni. Porseni. Nampaknya seru juga gitu. Iya. Seru juga gitu. Sih. Pengen sih ke situ. Buat Scrabble Porseni 2024. Semangat 23. Ramaikan Porseni. Saya panitianya. Mana panitia Porseni? Oke, dari kepanitiaan kita udah masuk nih kan kawan-kawan. Mungkin kita berbicara tentang akademik dulu nih ya kawan-kawan. Nah, menurut kalian matkul apa sih dari semester 1 ini yang paling enak banget gitu diikuti? Dari Wira dulu. Kalau matkul ya, iya. Kebetulan saya komting psikologi dasar. Komting. Jadi psikologi dasar tuh dosennya Bu Sedi. Enak banget. Iya sih. Jujur enak ya. Untuk Stella dulu. Kalau aku kan tadi sempat di-mention, aku dulu pengen coba filsafat UGM dan kebetulan aku komtingnya filsafat, jadi sudah pasti aku bakal bilang favoritku bakal filsafat dan logika, dan juga dosennya bener-bener baik banget Bu Desmi. Bu Desmi memang ya. Tapi kok boleh saya tebak, Stella pasti suka topik eksistensialisme nggak sih? Oh iya, itu salah satu kemampuan. Kayaknya topik eksistensialisme ini di angkatan 22 yang paling dibenci sebenarnya. Tapi dia suka loh kawan-kawan, hebat loh sih. Memang eksistensialisme itu. Oke sih. Jadi topik-topik apa kalau untuk dosen-dosennya seru banget nggak sih? Kayak ngajarnya dari apanya gitu loh. Favorit lah gitu, dosen favorit lah ini. Kalau dari Wira.
Kalau dosen favorit ya? Dosen favorit seperti tadi Bu Sherry. Karena Bu Show Sherry banget. selalu menjawab ketika saya mengechat. Sangat baik, ngajarnya juga lembut tuh kayak Bu bisa nggak gini Bu? Bisa. Bisa. Boleh. Gitu. Ini jilatan kamu supaya dapat nilai ya. Bu tolong ya Bu UTS saya Bu, selamatkan. Ini menjilat. Boleh. Emang Bu Sherry. Ya, kasih Bu. Seri, tolong ditonton ya. Untuk Stella ini. Aku punya 2 dosen yang sebenarnya aku nggak bisa milih mau yang apa sih yang kemampuan itu yang mana. Jadi yang pertama itu pastinya Bu Despi karena dia tuh kasih respon banget. Terus kayak Ibu Despi ini lebih opinion oriented dan aku orangnya yang memang benar-benar suka memberikan opini. Jadi cocok banget Ibu Despi sama aku. Dan yang kedua itu Kak Suri. Kak Suri itu kayak asik banget, lembut banget, terus nggak pernah marah, terus juga selalu membuat kita kayak apalagi dalam salah satu mata kuliah itu kan kami psikologi kognitif, dimana kalau presentasi itu harus ice breaking. Jadi itu kayak seru banget, kayak oh ya kita setelah mendengar materi kita main-main dulu terus dengerin lagi gitu. Itu asik banget. Iya, beda dengan saya yang kalau ice breaking saya makan permen, nggak ngantuk gitu. Saya enak memang sih ice breaking. Iya. 10 menit istirahat gitu ya. Iya. Iya. Jadi kita udah masuk ke akademik nih kawan-kawan. Kita masuk ke kehidupan mahasiswanya nih. Baik, tepuk tangan dulu kehidupan mahasiswa. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan mahasiswa ini kan pasti kan kalian udah melalui PKKMB tuh. Gimana sih perasaan kalian saat PKKMB, capeknya, tugas-tugasnya banyak, mentornya atau segala macam lah gitu. Gimana nih dari Stella dulu? Kalau aku personally PKKMB itu salah satu event yang paling berkesan, bukan cuma di kuliah tapi menurutku like my whole life gitu. Karena di sana aku ketemu teman-teman yang baik banget dan juga kebetulan aku cocok banget sama mentornya. Dan walaupun kayak PR kami banyak banget, tugas kami bertumpuk, itu lebih ke kayak kita itu bisa support satu sama lain dan bisa kayak follow up, kamu kurang apa biar kita bantu. Jadi di sana itu benar-benar nampak bahwa I'm part of a team gitu, I'm part of a grup gitu loh, daripada biasanya itu aku orang yang kayak aku bisa kerjain sendiri semua, tapi teman-teman aku yang biasa bisa kayak nggak usah, kita buat sama-sama, kita jangan beratin satu orang sendiri gitu. Jadi di sana aku rasa aku disayang banget di sini gitu. Sulit banget angkatan 23, semangat 23. Semangat 23. Semangat Victory. Ya. Gimana coba dulu lah Victory. Iya, Victory. We are making history. Oke. Oh, dari Wira dulu gimana? PKKMB pada kehidupannya. PKKMB itu cerminan kita saat kuliah. Iya. Jadi memang banyak sekali tugas diberikan pada PKKMB. Mungkin tujuannya memang baik sekali ya, untuk biar kami itu terbiasa pada tugas-tugas yang bakal diberikan gitu. Ya kalau PKKMB ya kayak Stella juga, mentor kami peduli banget. Kak Siska sangat peduli. Tiap malam selalu mengechat, gimana kabarnya gitu. Waduh. Oke. Teman-teman juga support semua. Serunya tuh kami buat yel sama-sama di rame gitu kan. Ya, overall pada kehidupan sangat relate lah gitu. Sangat relate ya sekali ya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita bilang, kalau saya tanya PKKMB or LDK, cepat 1, 2, 3. PKKMB. LDK ya kawan-kawan ya. Memang sih, kalau saya dulu zaman PKKMB LDK itu capek, datang jam 5, tapi pas tidur tuh, pas sudah lewat itu rindu gitu. Iya kayak asik banget gitu sih. Nah, biasanya kan ini kayak fun-fun aja sih, kayak biasanya tuh kalau kawan-kawan saya tuh masa-masa PKKMB dan LDK itu masa-masa yang namanya tuh bukan pengenalan masa lingkungan mahasiswa, pendekatan sama orang-orang gitu loh, apalagi lawan jenis. Nah, tentang romansa nih, gimana nih Wira ini yang paling yang paling menggagah lah itu. Ini gimana nih Wira? Pertanyaan paling dihindari. Romansa ya? Gak ada sih. Masa sih? Ya, cewek psikologi memang menarik, tapi
belum tertarik. Belum tertarik. Ayo bisa yuk dapatin hati Wira. Untuk Stella gimana? Aduh, malu banget jawab ini. Kalau aku pribadi sebenarnya aku kalau misalnya zaman PKMB itu kayaknya belum, karena lebih ke aku orangnya fokus on my study first. Study first kawan-kawan. Study first gitu. Dan biasanya kalau misalnya untuk sekarang mungkin ada, mungkin enggak, kita nggak tahu gitu. Aku kemarin baru nembak orang tapi mau siapa. Wah, kamu yang fans Stella, kamu harus lebih pintar daripada Stella. Oke, mungkin itu saja sih dari diagnosa kita hari ini, dan sangat senang banget sih saya bertemu dengan kalian. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Pak. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, aku mau nembak lagi sama Stella, nggak masalah. Dan kita akhiri dulu ya hari ini ke diagnosa kita hari ini. Ya selamat datang. Mana sih MC-nya? Tipu 2.0 ya? Iya, 2.0 ya. Selamat, kita tutup dulu ya diagnosanya. Dadah kawan-kawan. Dadah, terima kasih.